Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Semoga selalu berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu walafiat. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang dakwah persuasif. Tetapi sebelum itu, perkenalkanlah saya Khairul Azhar sebagai moderator dan teman saya Wildan Abdi Mulya sebagai pemateri, Syafi Aziz sebagai pemateri. Marilah kita niatkan diri kita untuk mencari ilmu dan semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Wildan Abdi Mulya untuk menjelaskan materi. Dakwah persuasif. Salah satu pusat perhatian psikologi dakwah adalah bagaimana dakwah itu bisa dilakukan secara persuasif. Efektivitas suatu kegiatan dakwah memang berhubungan dengan bagaimana mengkomunikasikan pesan dakwah itu kepada mad'u. Persuasif atau tidak, dakwah persuasif adalah proses mempengaruhi mad'u dengan pendekatan psikologis, sehingga mad'u mengikuti ajakan dai tetapi merasa sedang melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Peluang keberhasilan dakwah. Keberhasilan suatu dakwah dimungkinkan oleh berbagai hal. Yang pertama, pesan dakwah yang disampaikan oleh dai memang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang merupakan satu keniscayaan yang tak mungkin ditolak, sehingga mereka menerima pesan dakwah itu dengan antusias. Yang kedua, karena faktor pesona dai, yakni dai tersebut memiliki daya tarik personal yang menyebabkan masyarakat mudah menerima pesan dakwahnya, meski kualitas dakwahnya boleh jadi sederhana saja. Yang ketiga, kondisi psikologi masyarakat yang sedang haus siraman rohani, dan mereka terlanjur memiliki persepsi positif kepada setiap dai, sehingga pesan dakwah yang sebenarnya kurang jelas ditafsirkan sendiri oleh masyarakat dengan penafsiran yang jelas. Yang keempat, karena kemasan yang menarik. B. Unsur-unsur pembentuk persuasi. Kondisi psikologis mad'u yang berbeda-beda menyebabkan tingkat pendekatan persuasif dalam berdakwah juga berbeda-beda. Namun untuk mencapai dakwah yang persuasif, jelas ada unsur yang mendukungnya. Unsur-unsur yang menyebabkan suatu dakwah itu persuasif atau tidak dapat berasal dari pribadi dai, materi dakwah, kondisi psikologis mad'u, dan pertemuan dari ketiga unsur tadi. Yang pertama, pesona dai. Pesona dai memiliki kepribadian sangat tinggi dan tak pernah kering jika digali adalah pribadi Rasulullah sendiri. Ketinggian pribadi Rasul dapat dilihat pada pernyataan Al-Quran, pengakuan Rasul sendiri, dan kesaksian para sahabat yang mendampinginya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasul adalah teladan utama. Untuk membuat suatu dakwah itu persuasif, pertama-tama seorang dai harus memiliki kriteria-kriteria yang dipandang positif oleh masyarakat. Kriteria-kriteria itu antara lain: A. Memiliki kualifikasi akademis tentang Islam. Dalam hal ini seorang dai sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. B. Memiliki konsistensi antara amal dan ilmu. Seorang dai sekurang-kurangnya harus mengamalkan apa yang ia serukan kepada orang lain. Perbuatan seorang dai tidak boleh melecehkan kata-katanya sendiri. Apa yang ia demonstrasikan kepada masyarakat haruslah apa yang memang menjadi keyakinan batinnya. Sebab inkonsistensi antara kedua hal tersebut membuat seruan dakwahnya tidak berbobot dan tidak berwibawa di depan masyarakat. C. Santun dan lapang dada. Sifat santun, al-hilm, dan lapang dada yang dimiliki seseorang merupakan indikator dari keluasan ilmunya, dan secara khusus kemampuannya mengendalikan akalnya atau ilmunya dalam praktek kehidupan. Al-him itu sendiri artinya adalah akal.
D. Sifat pemberani. Dalam tingkatan tertentu seorang dai adalah pemimpin masyarakat. Kapasitas kepemimpinan seorang dai boleh jadi hanya dalam bidang keagamaan atau sekurang-kurangnya, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam bidang sosial, ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, atau bahkan militer. Daya tarik kepemimpinan seorang antara lain terletak pada keberaniannya. Secara psikologis, manusia memang tertarik pada keberanian, petinju yang berani menantang sang juara. Jika di atas ring dapat sedikit saja menggulingi lawan, maka aplaus penonton akan terpusat pada sang penantang. Keberanian yang diperlukan oleh seorang dai sudah barang tentu berbeda dengan keberanian kelompok oposisi yang lebih menekankan asal berbeda, atau keberanian yang asal berani tetapi berani yang konstruktif, yang sejalan dengan konsep dasar dakwah, yaitu keberanian mengemukakan keberanian. Di antaranya itu ialah sikap terhadap kebenaran itu sendiri, yakni berani mengetengahkan yang benar meski tidak populer. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an naqula bil haqq wa ayyanama kunna la takhafu fillahi laumata la'im. Kami dibaiat Rasulullah untuk selalu berkata benar, dimanapun kami berada, tanpa takut dilecehkan orang. Hadis riwayat muttafaqun Allah. B. Komitmen terhadap keadilan, yakni berani melawan ketidakadilan yang menimpa masyarakat, meski resikonya berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aita amati tahabbu an taqula lidh-dhalimi dhalimu faqad tawadda'a minhum." Jika engkau melihat umatku takut menyebut orang zalim sebagai zalim, berarti mereka sudah tidak mau berusaha. Hadis riwayat. C. Keberanian mengambil inisiatif yang dinilai tepat meskipun mengandung resiko disalahpahami. Dai yang sudah dikenal memiliki keberanian dalam mengemukakan kebenaran, dalam membuat terobosan-terobosan, dalam mengakui secara jujur kesalahan dirinya. Pesan-pesan dakwahnya relatif terasa berbobot dan biasa cepat direspon mad'u. Dalam hal keberanian berargumen, berdialog, dan berdebat, seorang dai dituntut untuk tetap konsisten dengan tujuan dakwah, bukan asal menang. D. Yang diperbolehkan adalah berdiskusi secara sehat atau mujadalah bi'ilati hiya ahsan, yakni dialog menggunakan metode berpikir dan didasari sikap saling menghargai atau empati, tidak mengklaim hanya dirinya yang pasti benar dan lawannya pasti salah. Kelemah lembutan dan logika itu memiliki daya panggil dalam berdakwah dibanding keunggulan menjatuhkan lawan. Dalam filsafat Jawa dikenal adanya etika tanpa bala, menang tanpa ngasorake, yang artinya menyerbu tanpa harus membawa pasukan dan menang tanpa harus merendahkan lawannya. Tidak mengharap pemberian orang atau ifah. Ifah artinya hatinya bersih dari pengharapan terhadap apa yang ada pada orang lain. Seorang dai yang tidak terlintas sedikit pun di dalam hatinya keinginan terhadap harta orang lain, maka ia dapat merasa sejajar atau bahkan lebih tinggi dibanding orang lain, atau sekurang-kurangnya memiliki kemerdekaan di dalam dirinya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruh wa astaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruh." Berikan kepada orang lain yang engkau suka, maka engkau akan dipandang sebagai pemimpinnya. Ajukan permintaan kepada orang yang engkau suka, maka engkau akan menjadi tawanannya. Dan jangan silau terhadap apa yang dimiliki orang, maka engkau dapat menjadi mitra sejajarnya. Dai adalah pemimpin, dan hanya orang yang merdeka yang bisa menjadi pemimpin. Setiap dai harus menyadari bahwa dakwah adalah pekerjaan pemimpin orang menuju ke jalan yang benar.
Oleh karena itu, seorang dai haruslah berjiwa pemimpin dan seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin. Sidat Ifah memungkinkan seorang dai untuk memimpin masyarakat karena ia tidak mengharapkan pemberian masyarakat, sebaliknya justru ingin memberi, yakni memberi bimbingan. Qanaah atau kaya hati. Dai adalah pejuang, dan watak pejuang adalah tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Salah satu problem kehidupan adalah miskin harta. Dai yang merasa dirinya miskin biasanya mengidap penyakit rendah diri dan tidak percaya diri. Untuk itu, seorang dai tidak boleh miskin. Psikologi orang miskin adalah merasa kebutuhan hidupnya masih sangat banyak sehingga tak pernah berpikir untuk dapat memberi kepada orang lain. Dalam perspektif ini, orang yang memiliki harta melimpah tapi merasa masih banyak kekurangannya dan tidak sempat berpikir untuk memberi kepada orang lain, maka secara psikologis ia adalah orang miskin. Sebaliknya, orang yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan yang berarti tetapi ia merasa cukup, merasa bersyukur, dan bahkan memiliki obsesi untuk memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan, sebagian kecil atau sebagian besar miliknya, maka orang itu secara psikologis adalah dia orang kaya. Seorang dai dituntut untuk bisa memilih bahasa dakwah sesuai dengan kalangan yang akan dituju juga metode yang tepat agar mudah dipahami. Pesan dakwah yang tinggi apabila penyampaiannya salah akan menimbulkan dakwah yang tidak komunikatif. Nabi Musa mengajarkan doa agar tidak patah idah saat melakukan dakwah. Salah satunya adalah Quran surat 20 ayat 25-28. Ilmu bantu yang harus dimiliki oleh dai diantaranya adalah sejarah, ilmu jiwa, geografi, wilayah, kedakwahan, ilmu akhlak atau etika, perbandingan agama, faham mazhab, bahasa serta budaya setempat. Memiliki rasa percaya diri dan rendah hati. Seorang dai dalam berdakwah harus memiliki rasa percaya diri dan juga berdakwah dengan ikhlas, mengharap ridha Allah sehingga dapat membawa manfaat. Dan juga seorang dai tidak boleh sombong atas ilmunya, harus selalu rendah diri dan menghindari sifat sombong. Tidak kikir ilmu. Seorang dai senantiasa memberikan ilmunya kepada mad'u. Jika mad'u belum bisa membuka hatinya untuk menerima ilmu, maka dai akan terus sabar untuk mengetuk hatinya agar pintunya terbuka. Bagi mad'u yang sudah siap menerima ilmu, maka dai akan dengan senang hati menularkan ilmunya. Dai tidak akan pernah menyembunyikan ilmunya karena semakin ilmunya dibagi semakin terasa ilmu tersebut. Keanggunan dai harus tetap terjaga di antara dengan cara tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak bicara, menjadi pendengar yang baik, tidak terlalu banyak bercanda, menjadi pendengar yang baik, diam sejenak sebelum menjawab pertanyaan, menjaga jarak dalam pergaulan, menjaga diri dari citra negatif. Rahasia keagungannya adalah dimana bisa menyembunyikan sisi-sisi pribadinya dari pengetahuan orang banyak. Selera tinggi. Ketika melaksanakan sesuatu harus memiliki standar yang maksimal, meskipun pengerjaannya harus bertahap. Berpikirlah hal yang besar, mulailah dari hal-hal yang kecil sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Meskipun berselera tinggi, namun dai tetap harus hidup sederhana. Sabar. Seorang dai harus bersabar dalam menyebarkan ilmu karena pasti dalam berdakwah kan banyak mendapatkan cercaan dari para mad'u. Seorang dai yang memiliki impian tinggi dan tujuan
tinggi pasti akan menghadapi resiko besar dan tinggi pula. Urgensi sabar berkaitan erat dengan pencapaian tujuan. Seorang dai yang ingat akan tujuan dakwah pasti ia akan tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi tantangan. Sabar ada batasnya. Ketika suatu kaum sudah tidak bisa untuk diajak dalam hal kebaikan, maka sang dai boleh mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah tersebut karena sudah tidak harapan. Memiliki nilai lebih. Seorang dai harus memiliki nilai lebih atau nilai plus dibanding seorang yang memimpin atau seorang yang dipercaya di situ, karena kaum pasti akan lebih tertarik. Nilai plus yang harus dimiliki seseorang dai diantaranya adalah ketakwaan, jujur, tekun, dan bersifat baik lainnya. Seorang dai memiliki nilai plus di sifat waranya yang bersikap tegas dan menjauhi segala sesuatu yang haram dan dilarang.